Oke anak-anak, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjumlahan dan pengurangan desimal. Ya, sebelumnya saya mau review dulu. Ya, jadi di dalam bilangan desimal itu kita mengenal ada yang namanya nilai tempat ya. Ada yang namanya nilai tempat. Nah, kalau ini saya contohkan ini dari 1 sampai 6 ya. Tapi sebenarnya kalau bilangan itu kan nggak cuma terbatas sampai ratusan, ada ribuan, ratusan ribuan ya, jutaan begitu ya. Dan atau ini ada per 1000, ada per 10.000, per 1.000.000 misalkan begitu ya, bisa terus berarti ya. Tapi yang saya garis bawahi hari ini adalah hanya ratusan, puluhan, satuan, per sepuluhan, per seratusan, per seribuan ya. Jadi bisa kamu lihat di sini bahwa, nilai tempat pertama gitu ya di depan koma, setelah koma ya, di depan koma ini ditempati oleh posisi satuan. Sedangkan tempat kedua di depan koma itu ditempati oleh, nilai puluhan, lalu di tempat ketiga itu ditempati oleh posisi ratusan. Sedangkan tempat pertama di belakang koma, saya bilang ini di belakang koma, ya ini tempat oleh persepuluhan, lalu tempat kedua di belakang koma itu per seratusan, dan 3 tempat di belakang koma itu per 1000 ya. Ingat per 1000 itu seperti apa ya. Oke, lanjut ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang penjumlahan desimal. Nah, ada hal penting yang harus kamu ingat, di dalam penjelasan saya, ya. Hari ini saya akan menggunakan beberapa, simbol gitu ya, pemisalan gitu ya, untuk agar kamu bisa memahami konsep sesungguhnya ya, dari penjumlahan atau pengurangan desimal. Nah, di sini, ini gampang sekali ya. Pertama, saya punya nilai 10 di sini ya. 10 ini sama dengan 1 tambah 1 sebanyak 10 kali, begitu ya, ditambahnya, sama dengan 10 nilainya. Ya. Nah 10 ini saya kasih simbol di sini puluhan ya, berarti 10-nya berarti puluhan ya. Hitungannya masuknya puluhan ya. Jadi sepuluhan itu masuknya 10 ini saya simbol warna ungu ya. Jadi satu warna ungu itu nilainya sama dengan 10 warna biru. Warna biru itu berarti satu warna biru itu nilainya satu satuan. 1, 2, 3 ya, 1, 1, 1 ini ya. Jadi satu warna ungu itu nilainya adalah 10 satuan, ya 10 satuan, atau 10 warna biru, lingkaran warna biru, begitu. Sedangkan 1, ya ini saya kasih warna biru biar sama ya, biar gampang mengingatnya. Jadi ya alasan saya menggunakan banyak warna ini adalah ini sebagai bantuan kita dalam mengingat di otak kita ya. Jadi kita merangsang dengan warna-warna. Jadi 1 itu sama dengan 1/10 ditambah 1/10 tambah 1/10 sebanyak 10 kali. Kalau kamu jumlahkan ini hasilnya adalah 10/10. 10/10 ini sama dengan 10 dibagi 10. 10 bagi 10 ya sama dengan 1. Jadi nilainya 1 ya. Oke. Nah, satu warna biru ini saya gambarkan menjadi satu lingkaran biru. Di mana satu lingkaran biru nilainya adalah 10 lingkaran hijau. Jadi satu lingkaran hijau nilainya berapa? 1/10 ya. Jadi satu lingkaran hijau ini nilainya 1/10. Oke. Ya, sedangkan di sini 1/10 itu sama dengan 1/100 ditambah 1/100 ditambah 1/100 sebanyak 10 kali, itu nilainya menjadi 10/100. Nah, 10/100 ini sebenarnya kan ini kan bisa kamu coret kan, begini kan. Ini sebenarnya sama dengan nilainya 1/10. Oke. Ya, jadi sama nilainya. Nah, jadi 1/10 ini saya simbolkan menggunakan satu lingkaran hijau. Oke. Lalu 1/100 ini saya simbolkan menggunakan lingkaran warna pink ya. Pink. Oke. Contoh soal yang pertama. Jane melompat 0,4 meter dari garis awal. Kristo melompat sejauh 0,5 meter. Berapa jarak lompatan mereka seluruhnya? Ya. Jadi kata seluruhnya ini berarti operasi yang kita gunakan adalah operasi penjumlahan.
ya. Maka ya 0,4 ini kita jabarkan dulu di dalam tabel ini. Jadi kita di dalam memahami konsep penjumlahan pecahan desimal, saya akan menggunakan tabel ini untuk membantu kalian ya dalam memahaminya. Bagaimana cara menjumlahkan pecahan desimal. Jadi di sini ada kolom satuan, koma, persepuluhan, lalu per 100 ya. Bahkan ini cuma 3 yang saya jabarkan ya, 100 satuan, persepuluhan, dan per 100. Bisa menutup kemungkinan kalian bisa tambahkan dengan yang lainnya, tergantung konteks soal yang kalian butuhkan ya. Nah, 0,4. 0,4 ini berarti 4 ini menempati posisi 4 ya, menempati posisi persepuluhan, bener ya? Jadi, berarti yang saya isi adalah 4 lingkaran hijau. Kenapa 4 lingkaran hijau? Kalian masih harus ingat ya, bahwa tadi di awal saya sudah dijelaskan bahwa satu lingkaran ini, hijau ini bernilai 1/10. Ya, berarti kalau misalnya 0,4 ini kan sebenarnya 4/10 kan? Berarti ada 4 lingkaran hijau. Kalau 0,5 berarti ada 5 lingkaran hijau, karena 0,5 sama dengan 5/10. Ya. Nah, jadi tinggal kita jumlahkan lingkaran hijaunya ada berapa. 4 ditambah 5 lingkaran hijau berarti semuanya adalah 9. Ya, maka hasilnya adalah 0,9. Ini kamu bisa lihat di sini. 0,9. Coba kita lihat ya. Ya, jadi 0,9, 0,4 ditambah 0,5 sama dengan 0,9. Jadi mereka melompat 0,9 meter seluruhnya. Oke, contoh soal yang kedua. Jumlahkan 0,6 dan 0,7. Gimana caranya? Ya, kita jabarkan lagi ya menggunakan tabel ini. Jadi karena kata jumlah, maka operasi yang saya gunakan adalah penjumlahan di sini saya tulis. Nah, 0,6 perhatikan, 0,6 berarti sama dengan 6/10. Ya, kenapa berarti ada 6 lingkaran hijau ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa ada 6? Karena satu lingkaran hijau tadi, ya saya ulang lagi, nilai satu lingkaran hijau ini sama dengan 1/10. Maka kalau 6 berarti ada 6 lingkaran hijau. Ya, lalu 0,7 sama dengan 7/10. Maka ada 7 lingkaran hijau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7. Oke, maka 6 lingkaran hijau tambah 7 lingkaran hijau ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti ini 6, ini 12, ini sisa 1 ya, 13. Nah, ada yang berbeda di sini. Tiba-tiba muncul warna biru. Kenapa bisa begitu? Perhatikan di sini ya, di awal kita bilang lingkaran biru ini nilainya adalah 1. Satu lingkaran biru ini nilainya adalah 1 satuan. Ya. Nah, satu lingkaran biru itu nilainya sama dengan 10 hijau. 10 hijau. Ya, 10 hijau di situ. Oke. 10 hijau. Nah, jadi kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 ya. 7, 8, 9, 10 di sini. Berarti 10 hijau ini kita ubah nilainya ya menjadi 1 biru. Nah, sisanya adalah 1, 2, 3. Ada 3 warna hijau sisanya di sini. Ya, bisa dibilang ini dengan istilah namanya pembulatan ya. Jadi dibulatkan setiap 10 lingkaran hijau kita bulatkan menjadi satuan. Jadi hasilnya 0,6 ditambah 0,7 ya. Ini hasilnya adalah 1,3. Oke. Nanti kamu bisa pahami lagi di contoh soal selanjutnya. Ya, contoh soal ketiga, tentukan nilai dari 5,4 ditambah 7,85. Ya. Ya, untuk menjumlahkan ini, ya berarti operasi yang kita tulis di sini adalah operasi penjumlahan. Jangan lupa operasinya ya. Lalu kita jabarkan 5,4. Berarti ada 5 satuan ya, yaitu kita simbolkan warna biru kan di awal. Ada 5 satuan dan 4 warna hijau karena per sepuluhan. Lalu
per 100-nya berapa dong? Kan nggak ada, jadi 0 aja, nggak apa-apa. Ya, berarti 0 hasilnya. Oke. Nah, puluhan di sini juga 0 ya, karena kan nggak ada nilai puluhan di sini. Di sini juga nggak ada nilai puluhan. Lalu yang kedua kita jabarkan 7,85. 7 berarti 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu dan 8 per 10. Ya, ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu 5 satuan. Nah, maka selanjutnya kita jumlahkan. 0 ditambah 5, berarti hasilnya 5. Di sini ya, ada 5. 5 per 100. Lalu 4 ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 4 tambah 8 berarti menjadi 12. Di sini ya, ada 12 lingkaran hijau. Oke, lalu yang ini satuannya, satuannya ada 5 ditambah dengan 7. Hasilnya adalah 12. Ya, seharusnya ya. 12. 12. Tapi kenapa ini ada 13? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya kan 5 tambah 7 kok 5 tambah 7 kan harusnya 12, kenapa jadi 13 di sini? Nah, coba perhatikan ya, dari mana satu ini berasal, satu lingkaran hijau, satu lingkaran biru ini berasal ya. Coba di sini, kalian amatin. Ya, di sini ada 12 lingkaran hijau. Tiba-tiba sisanya menjadi 2. Berarti 10-nya kemana? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 10. 10-nya kemana? Nih. Yang saya lingkaran ya. Jadi 10-nya ini kemana? 10-nya ini menjadi 1. Satu satuan di sini. Ya, ini dia. Ya, 10-nya ini sama dengan 1 satuan di sini. Maka total dari semua ini adalah 13. Ya, 13 satuan. Nah, 13 satuan itu kamu nggak boleh tulis 13 satuan. Kamu harus kelompokkan lagi menjadi puluhan. Berarti ambil 10-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10-nya di sini. Ya, berarti kamu kelompokkan nih. Berarti 10-nya ini menjadi satu lingkaran ungu. Ya, di mana nilainya adalah posisinya puluhan. Ya. Berarti jawabannya adalah 5,4 ditambah 7,85 sama dengan 13,25. Jadi 13 ya, 1 ini kan puluhan nih. Ya, 3 ini satuan posisinya ya. Jadi 13,25. Oke? Jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke pengurangan desimal. Nah, contoh soal yang pertama, sebuah botol berisi 0,5 liter air. Sania meminum 0,3 liter air dari botol tersebut. Berapa banyak sisa air di dalam botol? Nah, ingat ya kata kuncinya. Kita harus cari kata kunci. Nih, meminum. Meminum itu berarti ada namanya pengurangan. Ya, pengurangan. Berarti operasi yang kita gunakan adalah operasi pengurangan. Nah, di sini berbeda penyampailannya ya dengan penjumlahan. Kalau pengurangan, saya tabelnya lebih singkat lagi ya di sini. Jadi 0,5 kita gambarkan 0,5. Ya. Berarti satuannya adalah 0 dan puluhannya adalah per 10-nya adalah 5. Ya, 5 ini menempati posisi per 10. Jadi ada 5 lingkaran hijau ya. Ya. Nah, sekarang 5 lingkaran hijau kita kurangkan dengan 3 hijau. Kenapa kita kurangi 3 hijau? Karena kita kurangi dengan 0,3. Ya, 0,3 berarti ada 3 hijau yang kita kurangkan. Berarti kita kurangkan 3 hijau. 1, 2, 3. Maka sisanya adalah ya, berarti 0, di sini satuannya 0, lalu per 10-nya sisa 2, ini koma. Oke, berarti hasilnya adalah kita lihat ya 0,2. Jadi sisa air di dalam botol adalah 0,2 liter.
Kita lanjut. Nah, 1,5 dikurang 0,7. Ya, berarti kita gambarkan dulu nih, 1,5-nya berapa di sini. Jadi operasinya pengurangan ya, jelas di situ di soal operasi pengurangan. 1,5 berarti satu ini satuan, ya satu satuan, lalu 5 itu ada di per 10 daerahnya. Nah, lalu yang di soal dikurangkan 1,5 ya dikurang 0,7. Ingat ya, dalam pengurangan desimal harus dikurangkan berdasarkan nilai tempatnya. Ya, ini per 10, 7 per 10. Berarti ya harus dikurangkan dari 5 per 10. Ya. Nah, kita kurangkan 7 hijau berarti ya. Berarti yang kita kurangkan adalah 7 hijau. Bagaimana cara kamu mengurangkan 7 hijau? Sedangkan di sini, di tabel ini, hanya ada 5 hijau. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini tersedia hanya 5 hijau, sedangkan yang kita kurangkan adalah 7 hijau. Berarti kita harus pecah satu ini. Satu-satuannya kita pecah. Lihat, satu satuan ini bernilai berapa? Satu satuan bernilai 10. 10 hijau. Ya. Nah, ketika satu satuannya sudah saya pecah, jadi nilainya 0, nah, satu satuan ini bernilai 10 hijau. Saya tambahkan di sini, di kolom per 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah satu satuan ya, satu satuan. Tadi yang biru ini ya, yang biru ini saya ubah jadi diubah menjadi 10 hijau nih. Nah, ditambah dengan yang tadi 5 ya, 5 per 10 yang sebelumnya, 5 dari sini. Maka totalnya 15. Nah, karena tadi kita minta kurangkan 7 hijau, maka kita kurangkan 7 hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka sisanya berapa ini? Sisanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 sisanya. Di 8, ini 0 ya. Berarti jawabannya 1,5 dikurang 0,7 itu sama dengan 0,8. Oke, contoh soal yang ketiga. Kurangkan 0,18 dari 0,3. Ya, kalimat ini kita ubah menjadi kalimat matematikanya itu 0,3 dikurang 0,18. Jadi pertama kita gunakan dulu tabelnya ya. Kamu gambar dulu tabelnya. Seperti ini. Lalu kamu tulis 0,3 itu nilainya seperti apa. Berarti 0,3 itu 0-nya di satuan dan 3-nya ada di persepuluhan ya. Posisinya. Kenapa? Karena 0,3 ini nilainya sama dengan 3 per 10 ya. Karena ini per 10. Nah, lalu kita kurangkan 0,18 ya. 0,18 ini berarti 1 pada per 10 dan 8 pada per 100. Jadi 0 per 100-nya kita kurangkan 8. Ya. Di sini per 100-nya nilainya 0. Gimana caranya 0 dikurangin 8? Nggak bisa. Maka kamu harus pecah. Satu lingkaran hijau ini kamu pecah. Pecah menjadi berapa? Lihat di sini di awal. Ingat ini penting ya. Satu lingkaran hijau itu nilainya adalah 10 lingkaran pink. Jadi ketika kita pecah, ini menjadi seperti ini. Ya, satu ini kita pecah menjadi 10. Nih. Nah, setelah 10 ini baru kita bisa kurangkan dengan 8. Ya, dengan 8 per 10. Jadi per 10 dengan per 10 ya, nilai tempat. Ingat nilai tempat. Berarti kita kurangkan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita kurangkan 8, sisanya adalah 2. Oke. Selanjutnya, lihat. 1 ini menempati posisi per 10. Maka 2 per 10 kita kurangkan dengan 1 per 10. Ya, kita kurangkan 1. Berarti sisanya adalah 1 per 10. Ya, maka hasilnya
0,3 dikurang dengan 0,18 itu sama dengan 0,12 ya. Oke? Jadi kalau kamu mau mengurangkan pecahan desimal, ingat ya, harus memperhatikan nilai tempatnya. Kamu nggak bisa nilai satuan kamu langsung kurangkan dengan persepuluhan tuh nggak bisa. Jadi kamu harus ubah per 10 ini kamu ubah menjadi per 100 atau enggak per 100 ini kamu ubah menjadi per 10 begitu ya. Jadi kamu harus perhatikan nilai tempatnya. Kalau 0 berarti kamu bisa ambil dari sini. Per 10 kita pecah menjadi 10 per 100. Karena 10 per 100 ini sama dengan 1 per 10 nilainya sama. Oke? Ya, ini yang tadi kita kurang 1 hijau dan 8 pink berarti ya. Nah, kesimpulannya dalam operasi penjumlahan dan pengurangan desimal, kita harus memperhatikan nilai tempat. Lagi-lagi ya, saya ulangi ini nilai tempat. Penting sekali dalam operasi penjumlahan atau pengurangan itu nilai tempat ini diperhatikan. Jadi kamu bisa kurangkan ratusan harus dikurangkan dengan ratusan, puluhan harus dikurangkan dengan puluhan, satuan harus dikurangkan dengan satuan, per 10 dengan per 10, per 100 dengan per 100, per 1000 dengan per 1000. Ini kalau kamu mau kurangkan atau menjumlahkan, ya harus diperhatikan ini. Ya. Oke. Sampai di sini video dari saya. Selanjutnya kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.